Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami ulang kembali berita-berita sekitar Sulawesi Selatan pilihan kami hari ini. Menikmati secangkir kopi tradisional ala Turki yang dibuat dengan media pasir di kota Makassar. Asyiknya bersenda gurau sambil bersuah foto ditemani matahari tenggelam atau sunset di Pantai Mati Rotasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Pertarungan para calon presiden jelang Pilpres 2024 semakin sengit. Mereka memperebutkan suara pemilih bimbang untuk meraih kemenangan. Informasi berikutnya, saya ajak Anda untuk menikmati sunset atau momen matahari tenggelam di Pantai Mati Rotasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Selain bisa bersenda gurau di bongkahan batu dan bersuah foto, Anda juga bisa bermain air laut di pesisir pantai. Sunset jadi daya tarik warga yang memadati pesisir pantai Mati Rotasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Sambil menanti matahari tenggelam, para pengunjung biasanya bersenda gurau sambil duduk di bongkahan batu, bersuah foto hingga bermain air laut. Pengunjung pesisir pantai Mati Rotasi didominasi para remaja. Mereka datang jelang petang, khususnya di akhir pekan. Setelah menikmati sunset sambil bersuah foto, biasanya mereka mengunggahnya di media sosial. Menikmati sunset dan melihat warga-warga di sekitar pantai. Oke. Kalau di sini memang tempatnya ramai atau gimana sih? Selalu ramai setiap hari. Setiap hari. Apa sih yang sebenarnya diburu? Jam-jam berapa biasa? Jam setengah 5, jam 5. Jam 5. Ya ramai itu ya. Ya. Atau maghrib. Oh, maghrib. Setelah sunset, apa-apa saya sih biasa dilakukan di sini? Foto-foto. Nah, kalau ingin menikmati indahnya sunset di sana, bisa datang dari jam 5 hingga jam 6 sore. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Selanjutnya saya juga ajak Anda jalan-jalan ke salah satu daerah di ujung Sulawesi Selatan, Pantai Tanjung Bira di Bulukumba. Berkunjung ke pantai ini tepat sekali kalau sore hari. Berikut liputan selengkapnya. Di Pantai Tanjung Bira. Nah, di sini kita bisa bermain di atas hamparan pasir putih, terus keliling-keliling naik perahu kali ya. Bisa juga, yang pastinya harus dapat foto-foto cantik di sini ya. Yuk. Terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi, tepatnya berada di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Pantai Tanjung Bira merupakan pantai pasir putih lembut yang terkenal dengan keindahan pemandangannya, apalagi di sore hari. Pantai Tanjung Bira terletak sekitar 40 km dari kota Bulukumba atau 200 km dari kota Makassar, dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam lamanya. Nah, di pinggir pantai kita bisa lihat beberapa pedagang makanan, peralatan bermain anak-anak, dan perlengkapan berenang, juga pakaian nyaman untuk dipakai di pantai. Sebelum jalan-jalan, ambil-ambil foto-foto di pantai. Nah, biar makin cantik, boleh kali ya kita beli-beli dulu topi atau apa gitu yuk. Ombak tidak terlalu besar, jadi di sini memungkinkan untuk anak-anak bermain pasir.
Selain itu, Tanjung Bira juga merupakan tempat yang ideal untuk bersantai dan menikmati keindahan pantainya. Pengunjung dapat berjemur di pasir putih yang lembut sambil menikmati suara ombak. Tapi untuk yang tidak suka hanya berdiam diri saja. Nah, sekarang ayo kita nikmati gimana sih indahnya pemandangan di Pantai Bira ini, tapi sambil naik perahu ya. Wah, seru sekali berkeliling dengan perahu di sekitar pantai Tanjung Bira ini. Oh ya, untuk bisa masuk ke pantai Tanjung Bira Bulukumba ini, Anda akan dikenai biaya Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp20.000 untuk wisatawan asing. Eits, langit udah mulai tampak berwarna kuning nih. Yuk kita selfie-selfie cantik dulu. Nah, pas kan? Sore hari kita main di pantai sambil menunggu matahari tenggelam. Afrin Meriana, Sony Harun melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tahun 2024 menjadi tahun politik di negeri ini dan 14 Februari 2024 mendatang. Rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden. 5 kali debat capres-cawapres digelar agar rakyat punya pilihan yang tepat. Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas terbaru pasca 2 debat terakhir. Akankah hasil survei berpengaruh kepada para pemilih? Berikut liputannya. Tebar pesona ala calon presiden dan calon wakil presiden terus berlanjut di masa kampanye ini. Ketiga pasangan calon ini memang berkejaran dengan waktu untuk meraup pemilih, terutama pemilih yang masih bimbang dengan pilihannya. Debat menjadi salah satu pilihan, namun itu saja tidak cukup. Mereka harus turun gunung menemui rakyatnya di berbagai pelosok daerah. Anies Baswedan pekan lalu berkunjung ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 ini disambut antusias pendukungnya yang ingin berfoto, bertemu tokoh adat dan berkunjung ke pondok pesantren masuk ke agenda Anies. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tak mau kalah. Umur tak jadi halangan untuk berkunjung ke berbagai daerah. Kali ini Menteri Pertahanan itu menerima dukungan dari Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, memilih menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tak sekedar silaturahmi, Ganjar juga meminta restu Sultan terkait pencalonannya sebagai calon presiden. Pasca debat Capres Perdana, Center for Strategic and International Studies atau CSIS merilis survei elektabilitas Capres-Cawapres. Hasilnya, elektabilitas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meningkat di 26,1%. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan 43,7% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi bontot 19,4%. Dalam survei dengan metode tatap muka tersebut, 6,4% responden merahasiakan pilihan, sementara 4,5% responden belum menentukan pilihan. Yang mempengaruhi pemilih bimbang atau pemilih belum mantap, ya. Memang gini, undecided-nya jadi harus dibedakan. Kadang kita kebalik-balik antara undecided dengan swing. Itu dua hal yang berbeda. Kalau swing voters itu orang yang belum mantap dia. Jadi kalau dia milih calon tertentu, dia bisa berubah. Itu namanya pemilih yang swing, yang masih bimbang lah, belum mantap dia. Tapi undecided, ya, undecided itu orang yang belum menentukan pilihan. Jadi itu dua term yang berbeda. Nah, kalau kita gabung antara rahasia belum menentukan dan undecided ini, angkanya itu di sekitar 10,9. Jadi yang undecided, rahasia belum menentukan itu angkanya sudah kecil, ya, karena pemilunya udah dekat, ya,
10,9. Tapi ada namanya swing atau pemilih yang belum mantap. Nah, ini baseline-nya semua total sampel ya. Kita menanyakan faktor apa yang mempengaruhi pemilih bimbang ya, atau belum mantap. Jadi memang 75,2% itu pemilih itu memang sudah mantap. Tapi ada sisanya sekitar 24,8 ya. 24,8 yang pemilihnya belum mantap. Selain CSIS, survei terbaru elektabilitas Capres-Cawapres juga dirilis indikator politik. Hasilnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan 46,7% suara. Di bawahnya ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 24,5% suara. Terpaut tipis di bawahnya ada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 21% suara. Dalam survei ini sebanyak 7,8% suara memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Terlepas dari hasil survei, pilihan kini ada di tangan Anda. Jangan sia-siakan suara Anda, karena satu suara rakyat bisa jadi penentu masa depan bangsa. Tim Liputan melaporkan. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat tahun baru 1 Januari 2024. Semoga tahun ini semakin sukses. Sampai jumpa.